أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, rahimakumullah, jemaah majelis taklim Masjid Al-Ridho yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Beberapa banyak para fuqaha ahli fikih dalam kajian bab ibadah bagi kaum pria khususnya sholat berjemaah di masjid itu fardhu ain, ya, wajib hukumnya bagi setiap individu muslim. Nah, kalau wanita masih fardu kifayah, karena zaman Rasul para kaum ibu atau wanita lebih diutamakan menghidupkan sholat di rumahnya masing-masing. Tentu saat itu pertimbangannya ya karena masjid masih sedikit jumlahnya dan jaraknya jauh-jauh. Ya hampir 15 abad yang lalu kayaknya di Mekah pada saat itu tentu pembangunan masih jauh terbelakang dibandingkan sekarang. Masjid jauh, para ibu-ibu dikhawatirkan keamanannya terganggu. Kenapa? Para kaum suami saat itu memang sudah banyak yang syahid, sehingga banyak kaum ibu itu single parent, sehingga Rasul mengkhawatirkan gangguan. Tentu saat itu orang Arab jahiliyah yang sebagian besar masih musyrik, kafir Quraisy, adalah kelompok suku bangsa yang memang pada saat itu dikenal dengan karakternya yang keras, kasar, ya, hingga datangnya Islam dengan akidah yang mampu melunakkan hati mereka untuk meyakini dan memeluknya. Oleh karena itu, tentu kita sebagai umat Rasulullah tetap mengacu kepada aturan-aturan yang standar Quran dan Sunnah untuk bagaimana kita membangun karakter berpikir yang benar sebagai seorang muslim yang benar. Kenapa saya menyebutkan muslim yang benar? Berarti ada muslim yang tidak benar. Kalau kita lihat sinyal Quran, jauh lebih banyak muslim yang tidak benar. Jauh. Buktinya kurang lebih 85% populasi muslim di Indonesia. Berarti sisanya 15% itu kan di luar muslim. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu, dan seterusnya. Betapa besarnya populasi muslim terbesar, betapa besarnya populasi muslim di Indonesia. Bahkan tidak tersangkalkan populasi muslim terbesar di dunia letaknya di negeri kita. Tapi yang terjadi justru umat Islam saat sekarang inilah di Indonesia dalam posisi yang sangat dihinakan. Ulama garis lurusnya diperlakukan semena-mena. Ajaran Islam dihalang-halangi untuk hanya sekedar diyakini, dijalankan, dan munculnya pertumbuhan ulama-ulama kaum munafik yang berkedok sebagai ustadz, kiai, juru dakwah yang dari masjid ke masjid menyampaikan dakwah dengan menebarkan kebencian kepada umat Islam, hujat kepada Rasulullah, meskipun mereka menggunakan identitas keislaman. Logikanya, kenapa sekarang muncul fenomena para juru dakwah, para ustadz, para kiai, para ulama yang begitu semangat menyampaikan kajian-kajian, tapi isian kajiannya menghujat Islam, menunjukkan kebencian terhadap Islam. Rasulullah diperolok-olok, Allah ayat-ayatnya dihina, terus berdakwah mereka para kiai, para kiai.
Nah inilah akhirnya memang tidak bisa kita tutupi bahwa Islam yang tidak benar itu jauh lebih banyak, sehingga apapun putusan yang mengatasnamakan demokrasi di gedung perwakilan rakyat itu sekedar untuk gerakan moral menciptakan warga negara yang berakhlak baik aja sudah hampir tidak bisa. Ini indikator bahwa umat Islam banyak yang tak benar imannya. Ya, sebenarnya benar atau tidak identitas orang Muslim itu sangat tergantung kepada akidah, keyakinan tauhid. Tauhid atau akidah adalah ilmu yang paling mendasar, bukan fikih. Ketika akidah membahas tentang keyakinan dan keimanan kita kepada rukun iman yang benar, terutama kepada Allah di urutan nomor 1, fikih itu adalah operasional daripada keyakinan tauhid. Apa operasional keimanan kita kepada rukun iman yang benar? Ya ibadah. Apa bentuk-bentuk amal ibadah yang paling utama? Ya rukun Islam yang 5 itu. Setelah syahadat ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Jadi tauhid membahas keyakinan dan iman kita terhadap rukun iman yang benar. Fikih membahas 5 rukun Islam dalam bentuk amal ibadah. Hasilnya apa? Akhlak. Dimanapun kita menuntut ilmu sampai ke negeri Rasulullah, Mekah, Madinah dan wilayah Timur Tengah lainnya, ya intisari kajian Islam itu ya 3: tauhid, fikih atau syariat, akhlak. Sekarang dalam kajian ilmiah di perguruan tinggi, akhlak ditempel dengan sebutan akhlak tasawuf. Tasawuf itu ya tentu mirip dengan tarekat. Kalau tasawuf lebih kepada pengembangan diri untuk akur bila mendekatkan diri kepada Allah dalam menggapai kesucian jiwa. Biasanya tasawuf itu lebih kepada amalan individu yang punya dasar-dasar tauhid yang kuat. Kalau tarekat lebih kepada amalan yang bersifat jama'i. Ada seorang yang dianggap mursyid, pemandu amalan tarekat, atau istilah lainnya tuan guru, gitu kalau bahasa Indonesia. Mursyid, sebagian mengatakan khalifah lagi ya, khalifah yang tidak punya wilayah negara. Nah, jadi kalau tarekat dia bersifat amalan jama'i dipandu dan berlaku untuk masyarakat muslim secara umum, terlepas pro dan kontra dengan itu. Nah, jadi kalau tauhidnya sudah benar, pasti amalan ibadah dalam fikihnya benar. Gak usah malah disindir-sindir, dipaksa-paksa orang untuk beramal ibadah. Kalau ilmu tauhidnya sudah benar, otomatis itu orang akan amal ibadahnya bagus. Sholatnya, termasuk sholat tahajudnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, zakat, ketika sampai kepada nisab untuk berangkat haji, sedikit pun dia nggak ragu dengan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, ya kan? Nah, hasil daripada ini ya akhlak, nggak bisa dipisah, tiga rangkaian. Program pendidikan nasional lebih membimbing anak didik kita kepada fikih. Ya bolehlah. Di satu sisi kita senang anak cucu kita yang TK, SD itu sudah mulai bisa menghafal bacaan sholat, itu kan fikih. Sudah Iqra 6, mungkin ada yang tamat, bahkan sebagian sudah ke Quran, itu kan fikih. Ramadan mereka sudah Abi Umi masih kelas 1 SD udah tahannya puasa Ramadan. Kalau hari Jumat Abi Umi tolong dong
infak hari Jumat, itu semua fikih. Ya untuk anak-anak fikih langsung diterapkan ilmu itu karena dalam bentuk amal ibadah rutin sehari-hari. Tapi khawatirnya kalau anak-anak ini ketika menjelang remaja dalam kurikulum nasional tidak difokuskan ke tauhid, masa ketika anak-anak remaja kembali menguatkan identitas diri sebagai muslim bisa nggak kuat karena tauhid nggak mereka dapatkan. Ustaz, gimana anak-anak apa bisa paham tauhid, membangun keyakinan, benteng kekuatan hati untuk bergantungannya kepada Allah? Anak-anak seperti apa sih nalarnya untuk membangun benteng kekuatan batin supaya hati itu hanya menjadikan Allah segala-galanya? Ya bisa. Misalnya ketika anak kita SD atau bahkan TK, Rohratul Atfal, TK Islam itu bisa kita tanamkan. Maka sejak kecil memang harus ditanamkan tauhid. Ini kan masalah tauhid. Tapi di pendidikan TK, SD, pelajaran agama itu hanya fikih, tauhid hampir tidak kebahas. Nah akhirnya ketika generasi Islam menjelang remaja di SLTP-nya, SLTA-nya, muncullah generasi Islam yang lemah tauhidnya. Praktisnya gini loh Pak, buka surah Az-Zumar ayat 65. Kalau fikihnya nggak benar kalau tauhidnya nggak benar pemahamannya, semua amalan fikihnya tertolak. Amal ibadah apapun tertolak kalau ilmu tauhidnya nggak pas memahami. In asrokta, jika kamu mempersekutukan Allah, la yahbatuna amal, niscaya akan terhapuslah pahala amal-amal ibadah. Amal ibadah kan fikih. Mempersekutukan Allah karena ilmu tauhidnya nggak pas. Gagal paham dia memahami ilmu tauhid. Orang yang tidak benar memahami ilmu tauhid pasti sadar atau tidak dia terjebak dengan perilaku syirik. Jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu syirik, niscaya Allah hapus semua amal-amal ibadah yang kau pelajari dalam fikih itu. Capek sholat, capek baca Quran, capek infak sedekah, tauhidnya nggak duduk. Layak batona, tertolak. Terhapus semua amalan pahala itu kalau dia nggak memahami tauhid dengan benar. Mereka yang tidak memahami tauhid dengan benar terjebak syirik. Tauhid mengesahkan Allah, syirik mempersekutukan Allah.